Sejak bergulirnya kasus kematian Brigadir J yang dilakukan oleh ex-Jenderal Bintang 2 Ferdy Sambo, momentum borok wajah Polri seakan terbuka satu persatu. Bahkan Menko Polhukam Mahfud MD juga merupakan Ketua Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas menyebut secara gamblang, tudingan sedang ada perang bintang di dalam tubuh Polri. Dugaan perang bintang itu makin mengemuka setelah beredarnya pengakuan seorang ex-polisi yang mengaku mendapatkan perlindungan membuka tambang ilegal berkat backing Jenderal Bintang 3 yang menerima uang pelicin darinya. Apa saja indikasi perang bintang di antara para petinggi Polri yang seakan saling bongkar aib? Sebenarnya indikasi perang bintang mulai ditabuh sejak munculnya sebuah dokumen misterius yang menyeret nama Ferdy Sambo sebagai tokoh utama dan diistilahkan sebagai bagian Kaisar Sambo dan Konsorsium 303. Bagian tersebut secara teknis adalah sebuah grafik yang menunjukkan nama dan peran sosok-sosok yang diduga terlibat dalam sebuah bisnis ilegal. Beberapa isu bisnis ilegal yang muncul dalam Konsorsium 303 antara lain perjudian, prostitusi, penyeludupan suku cadang palsu, solar subsidi, minuman keras, hingga tambang ilegal. Bahkan beberapa waktu lalu juga diduga berperan pada jaringan perdagangan orang di Kamboja. Tak hanya Ferdy Sambo, grafik Konsorsium 303 pun turut menyeret beberapa Jenderal Bintang 2 dan 1 Polri, antara lain 1. Irjen Niko Afinta, ex-Kapolda Jatim yang kini dimutasi menjadi staf ahli sosial budaya Kapolri karena skandal tragedi Kanjuruhan. 2. Irjen Suwondo Nainggolan, sebelumnya adalah Kakur Binmas Baharkam Polri dan kini naik jabatan menjadi Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta. 3. Irjen Adi Derian Jayamarta, masih menjabat sebagai staf ahli Jamen Kapolri. 4. Irjen Fadil Imran, masih menjabat Kapolda Metro Jaya. 5. Irjen RZ Panca Putra Simanjuntak, masih menjabat sebagai Kapolda Sumatera Utara. Serta 6. Brigjen Hedi Heriawan, kini masih menjabat sebagai Dirsidik Densus 88 AT Polri. Di sisi lain, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di saat isu itu berembus mendadak memberikan perintah kepada seluruh jajarannya untuk membabat habis pelaku aktivitas judi, baik online maupun konvensional. Lalu dalam proses penyelidikannya, Polri menyebut jika isu Konsorsium 303 hanya gimmick atau tidak terbukti. Namun Kabar Reskrim Polri periode 2009-2011, Komjen Pol Ito Sumardi menilai bahwa diagram Konsorsium 303 soal tuduhan jaringan perjudian yang melibatkan Ferdy Sambo boleh jadi dibuat oleh internal Polri. Hal tersebut juga senada dengan investigasi mendalam wartawan Aiman Wicaksono yang dalam proses peliputannya yang intensif, yang mendapati indikasi kuat jika eksistensi Konsorsium 303 memang bukan sekedar hoax. Apalagi ia mendapatkan sumber informasi soal Konsorsium 303 tersebut dari narasumber yang merupakan pihak internal kepolisian. Kasus dugaan konsorsium tersebut makin terbukti kuat setelah mantan wartawan Kompas TV itu berhasil mewawancarai ex-anggota Konsorsium 303. Dalam pengakuannya, ex-pelaku usaha judi online yang pernah menjadi anggota Konsorsium 303 mengaku ia harus memberikan setoran sebesar minimal 20 juta untuk situs kecil dan yang paling besar bisa mencapai puluhan miliar rupiah setiap bulannya. Beberapa waktu lalu muncul kasus testimoni Ismail Bolong yang merupakan purnawirawan Polri terkait setoran tambang ilegal di Kalimantan Timur. Dalam testimoni di video pertamanya, dia menyebutkan menyetor 6 miliar rupiah kepada Kabar Reskrim Komjen Agus Andrianto untuk mengamankan tambang ilegalnya. Dalam testimoni pertama, Bolong mengaku merupakan pengepul batu bara ilegal di Kutai Kertanegara sejak 2020 hingga 2021. Selanjutnya dia menyebutkan bahwa keuntungan dari tambang ilegalnya itu mencapai 5 miliar rupiah hingga 20 miliar rupiah per bulannya. Aktivitasnya tersebut telah diketahui Kabar Reskrim Komjen Agus Andrianto. Karenanya saya menyetor uang sebanyak 3 kali
Oktober 2021 setor 2 miliar rupiah. Lalu September 2 miliar rupiah. Dan November memberikan 2 miliar rupiah. Jelasnya, penyetoran itu langsung diberikan ke Komjen Agus Andrianto saat bertemu di ruang kerjanya di gedung Bareskrim. Saya juga memberikan bantuan 200 juta rupiah ke Kasat Reskrim Polres Botang AKP Asriyadi yang diserahkan langsung ke beliau. Jelasnya, namun dalam testimoni di video keduanya, Ismail mencabut pernyataannya seraya meminta maaf pada Kabareskrim Agus Andrianto. Ia juga menyebut bahwa testimoni setoran ke Kabareskrim itu dibuat pada Februari lalu atas desakan Brigjen Hendra Kurniawan yang saat itu menjabat Karopaminal. Dia menyebutkan merupakan anggota Polri yang telah pensiun dini sejak Juli 2022. Menurutnya ia belum pernah sama sekali berkomunikasi dengan Kabareskrim, bahkan juga tidak mengenal Komjen Agus Andrianto. Tidak pernah memberikan uang, urainya. Baru saja hendak dilantik menjadi Kapolda Jawa Timur, Irjen Teddy Minahasa mendadak diamankan oleh Divisi Profesi dan Pengamanan Markas Besar Polri pada 14 Oktober 2022. Namun dalam pemeriksaannya, Irjen Teddy Minahasa membantah tuduhan sebagai pengedar psikotropika yang merupakan barang bukti pengungkapan kasus di Polres Bukit Tinggi. Mantan Kapolda Sumatera Barat ini mengklaim sebelumnya ia hendak menjebak perempuan bernama Anita alias Mami Linda. Namun jebakan itu justru membuatnya terseret dan ditetapkan sebagai tersangka. Bekas anak buahnya AKBP Dodi Prawinegara yang juga mantan Kapolres Bukit Tinggi justru menyebutnya memerintahkan menjual barang bukti tersebut. Berdasarkan informasi, ada sebanyak 5 kg barbuk yang dijual Teddy Minahasa kepada Mami Linda yang juga pengusaha diskotik di Jakarta senilai 300 juta rupiah. Sementara itu, Hotman Paris Hutapea yang merupakan kuasa hukum dari polisi terkaya setanah air, Irjen Teddy Minahasa, mengungkap kejanggalan kasus peredaran psikotropika yang menjerat kliennya. Kejanggalan itu lantas disusul dengan langkah Irjen Teddy Minahasa yang tiba-tiba mencabut keterangan berita acara pemeriksaan awal terkait kasus jual beli barang bukti yang menjeratnya. Hotman Paris mengungkapkan alasan pihaknya mencabut BAP awal Teddy Minahasa tersebut. Hotman Paris mengatakan barang bukti 5 kg psikotropika ternyata masih tersimpan utuh. Barang bukti yang disebut polisi sebelumnya digelapkan rupanya masih ada di Kejaksaan Bukit Tinggi. Dengan kata lain, barang bukti yang ditemukan dan hendak dijual ke Mami Linda tidak ada kaitannya sama sekali dengan Teddy Minahasa. Apakah menurutmu Irjen Teddy Minahasa dijebak? Atas rumor jebak-menjebak dan saling menjatuhkan para elit Korps Bayangkara, Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM, Mahfud MD pun meminta agar hal ini segera diusut. Menurutnya, isu perang bintang ini harus segera diredam dengan cara mencabut akar permasalahannya. Isu perang bintang terus menyeruak. Dalam perang ini, para petinggi yang sudah berpangkat bintang saling buka kartu truf. Itu harus segera kita rendam dengan mengukir akar masalahnya, kata Mahfud. Sementara itu, Guru Besar dan Kriminolog Universitas Indonesia, Adrianus Meilala, menilai Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tak melakukan langkah signifikan untuk mengatasi perang bintang di tubuh instansinya. Ia mengatakan Sigit cenderung lamban merespon persoalan soliditas di internal Polri. Gimana nih menurut kalian? Apakah 3 kasus tadi memang merupakan skenario dari upaya para petinggi Polri untuk saling berupaya menjatuhkan